Selamat sore para penonton di mana saja berada yang bisa mengikuti frekuensi Roni di edisi Kamis 12 Agustus 2021. Terima kasih Anda tetap bersama-sama dengan frekuensi Roni. Hari ini kita akan berbicara sedikit masalah pendidikan bersama seorang akademisi dari Universitas Patimura, Ibu Dr. Pamela Mercy Papilaya, MPD ya, MPD. Nah, beliau akan mengupas sedikit bagaimana kurikulum. Nah, dalam konteks Ambon City of Music ini kan kita sementara coba membangun kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar di Ambon City of Music. Oleh karena itu, bagaimana prosesnya dan apa sementara dijalankan dan dipikirkan tentang kurikulum ini untuk menjadi sesuatu untuk banyak orang. Frekuensi Roni hari ini menghadirkan Ibu Dr. Pamela Mercy Papilaya. Nah, berharap bahwa pembicaraan kita di sore hari ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk dipakai oleh kita bersama, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, selamat sore Ibu, panggilannya Ibu Mercy ya? Ibu ya, Mercy. Wah. Selamat sore Pak Roni. Ya, ini seorang pendekar wanita bidang pendidikan dari Universitas Patimura, tepatnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, Ibu Mercy. Nah, perjalanan panjang Ibu sampai dengan saat ini. Saya dengar beberapa waktu lagi juga akan menjadi guru besar ya di Universitas Patimura. Ini suatu yang luar biasa. Ini perlu diberikan aplaus dulu nih Ibu Mercy. Terima kasih Pak Roni. Ya. Nah, ini perjalanan dari sisi pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi nih di strata pendidikan seperti apa? Silakan Ibu Mercy. SD-nya di mana? SMP di mana? Saya sampai lupa SD dan SMP di mana tuh? Tetap ingat tuh Pak. Iya. Jadi karena tinggal di Gudang Arang di belakang Pertamina itu, di sekolah yang paling dekat itu di Benteng, di SD Saferis D Pak. Saferis ya? Iya, SD Saferis D. Itu sampai lulus di situ, kemudian lanjutkan ke SMP Negeri 2 Ambon. Lalu sesudah itu dari SMP Negeri 2 Ambon lanjutkan ke SMA Negeri 1 Ambon. SMA Negeri 1. SMA Negeri 2 nih di mana nih Ibu? Di Ayapati sih Pak. Ayapati ya. SMA Negeri 1. Oh iya. Lalu kemudian selesai dari SMA Negeri 1 lebih suka untuk jadi guru Pak. Oke. Lebih suka untuk jadi guru, lalu mulai mendaftar dan masuk Universitas Patimura, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengambil jurusan biologi Pak. Jurusan biologi. Biologi, lalu tes, lolos, lalu kuliah di FKIP Unpati, program studi pendidikan biologi, jurusan MIPA. Sesudah itu dilanjutkan lagi saat kerusuhan tahun 99 itu mengikuti pendidikan S2 di Universitas Negeri Malang. Malang ya? Iya. Setelah selesai di Universitas Negeri Malang tahun 2002, tahun 2004 lanjut lagi di universitas yang sama. Di universitas yang sama tahun 2004 dan 2007 selesai pendidikan S3, pendidikan biologi juga Pak di Universitas Negeri Malang yang sama Pak. Tahun 2007 selesai ya. Jadi seperti itu Pak. Dan sekarang mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi, kemudian mengajar di pendidikan biologi strata 2, dan sebentar untuk tahun ajaran baru ini kita punya program studi S3 pendidikan biologi sudah berjalan dan sudah penerimaan mahasiswa baru. Ya.
Seperti itu Pak Roni. Oke. Lalu guru besarnya tuh kapan tuh Ibu? Kemarin tanggal 19 SK dari Dikti sudah dikeluarkan dan direncanakan tanggal 23 Agustus ini akan dikukuhkan Pak Roni. Luar biasa. Kita doakan semua berjalan dengan baik dan Amin Pak Roni. Maluku, Ambon, Universitas Patimura punya seorang profesor baru. Wah, ini seorang wanita yang luar biasa, yang punya dedikasi tinggi. Kenapa ingin jadi guru, Ibu? Pak Roni, guru itu kan panggilan, Pak. Semua orang dia punya ilmu. Pak Roni punya ilmu kehutanan, kita punya ilmu biologi. Semua orang punya ilmu, tapi belum tentu dia bisa mengajar dengan baik. Belum tentu dia bisa mentransfer kepada orang lain dengan baik. Karena itu mengajar itu seni juga, Pak, seni. Jadi ya karena mungkin juga karena turunan mama saya guru, kemudian menikah dengan suami juga guru, punya mama papa mertua juga guru, maka jadilah keluarga guru. Begitu. Mama mertua, papa mertua guru, mama juga guru, papa guru, suami guru, maka keluarga guru, Pak. Jadi mungkin karena bawaan itu turun dari orang tua, jadi tidak ada pilihan lain, Pak. Waktu mulai pertama masuk jadi mahasiswa, guru. Dia mau jadi guru. Ya, guru. Sebab menyenangkan sekali ada di dalam dunia anak, bagaimana membantu anak memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran secara pribadi, kesulitan belajar siswa di rumah. Itu paling mengasihkan kalau kita bisa ada dalam posisi bisa membantu dia, jadi fasilitator untuk dia. Di depan kita jadi model, di tengah kita jadi memberikan motivasi, di belakang kita jadi mendorong. Itu kan pandangan dari Ki Hajar Dewantoro tuh, Pak. Tuturi Handayani. Di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi sebenarnya itu luar biasa, Pak. Jadi guru tuh kita menyadari sungguh bahwa guru itu sangat penting. Pak bisa ingat dulu waktu bom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki ya. Kaisar Hirohito dia tidak bilang begini bahwa tolong hitung ada berapa banyak konglomerat. Dia suruh hitung ada berapa banyak sisa guru yang tersisa. Karena dia tahu persis bahwa guru itu adalah modal dasar pembangunan. Jadi dia dia tanya berapa guru yang masih tersisa setelah Hiroshima dan Nagasaki itu jatuh. Dan dia kumpulkan ada sekian guru. Dia bilang ini modal untuk dia membangun dia punya negara kembali. Setelah dihancurkan oleh sekutu, dia punya negara hancur. Ya dia harapkan guru yang akan membangun itu. Pak, itu yang harus dipegang. Jadi sebenarnya guru itu penting sekali, Pak Roni. Artinya karena guru ketemu semua ada nih Pak Roni tuh. Luar biasa. Jadi para guru sangat berbangga ya bahwa Pak Roni, ini biasa. Profesi yang luar biasa. Tapi dari berapa saudara nih? Berapa banyak saudara Pak Ibu Mercy? Pak Roni kita punya saudara, termasuk kita 8 orang. Adakah yang menjadi guru juga? Di antara 8 orang ini 3 orang yang jadi guru, Pak Roni. 3 orang. Ya. Kakak yang paling tua 4 orang, Pak Roni, salah 4 orang. Kakak yang paling tua, kakak nomor 2, kita nomor 4, dan nomor 5 Patrick itu. Ya, jadi dari 8 4 yang jadi guru, Pak Roni. Luar biasa. Iya, Pak Roni. Guru itu luar biasa. Anak bagaimana, ada cita-cita juga menjadi guru ataukah? Anak Pak Roni, kalau kita punya anak itu dia kuliah di manajemen ekonomi. Ya. Memang secara alami gen guru tuh pasti ada. Tapi kalaupun dia mau menjadi guru, dia perlu disiapkan untuk menjadi seorang guru yang baik. Tapi kita melihat karakter dia untuk menjadi guru, ya mungkin saja, Pak, tapi dia lebih suka dunia ekonomi, Pak. Dia lebih suka dunia ekonomi, lalu dia lebih suka untuk melihat ada hal yang kecil yang dia bisa bikin jadi sesuatu yang besar. Itu dia, Pak. Jadi dia tekuni dari hal yang kecil, ini dari sisa sampah apa semua dia buat, dan dia katakan ini akan jadi sesuatu yang baik. Itu dia kelola, itu Pak. Itu dari orang ekonomi, kreativitasnya tinggi sekali. Iya. Itu artinya menjadi bukan cuma menjadi profesi guru itu sebagai sebuah profesi kan? Iya, betul. Tapi dari sisi apa filsafatnya, atau yang penting kan bisa
bisa mengajarkan orang sesuatu, memberikan betul. hal yang baik kepada orang lain, bisa disebut sebagai guru juga, Ibu. Sebenarnya guru tuh punya Gimana 4 itu? kompetensi apa ya? Iya. Oke. Kompetensi profesionalisme, Iya. kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Iya. Nah, jadi dia ada di mana saja, dia mampu menempatkan diri dia sebagai sisi guru dalam kemampuan dengan kondisi sosial. Di sekolah dia punya kemampuan secara pedagogik, secara profesionalisme, ya itu dia bisa kembangkan, Pak. Jadi karena dia punya kompetensi 4 ini, dia ada di mana saja dia mampu. Dia bisa mampu untuk menunjukkan bahwa dia sebagai seorang guru dalam berbagai situasi. Nah, itu dia. Karena punya kompetensi ini. Iya. Lalu kemudian masuk perguruan tinggi memilih biologi ya, Ibu? Iya, Pak. Nah, itu kenapa Ibu Mercy memilih biologi? Jadi begini, Pak Roni, dari SMA Negeri 1 Ambon itu sebenarnya walaupun tidak secanggih sekarang pembelajaran, Pak ya, tapi dari dulu kita itu sudah diarahkan untuk bagaimana kita bisa menemukan sesuatu. Beta lebih suka untuk ada di dunia tumbuhan. Kita lebih suka. Jadi kemana-mana saja yang dibawa pulang tuh tumbuhan. Belum tahu namanya seperti apa. Lalu karena baru SMA, kemampuan untuk mengidentifikasi tanaman itu belum. Tapi sudah melihat ini tanaman ini dia lain dari yang lain. Kenapa dia bisa begini? Nah, dari situ kesukaan terhadap biologi itu semakin hari semakin kuat. Ya, dulu Fakultas MIPA belum ada, Pak. Yang ada itu cuma program studi pendidikan biologi. Ada perikanan, ada pertanian, tapi kita tidak tertarik di situ. Yang kita suka guru. Nah, karena mencintai alam dan lingkungan dan sebagainya, tumbuhan, memilih jadi pendidikan guru biologi, Pak. Lalu akhirnya masuk. 1 kali tes langsung masuk itu sudah, Pak. Saya nggak ada pindah-pindah program studi. Karena memang suka di situ. Iya. Nah, pada jenjang tertinggi strata pendidikan, doktor, kemudian ke nantinya menjadi dan sudah menjadi guru besar sebenarnya. Iya, itu Pak. visi Ibu Mercy sendiri dari sisi biologi atau dari sisi kompetensi sebagai guru ini, visi besarnya itu apa, Ibu Mercy? Iya, terima kasih Pak Roni. Jadi sebenarnya visi ke depan terkait dengan guru biologi, yaitu bagaimana menjawab tantangan guru biologi abad ke-21. Iya. Sekarang baru dia menggaung, Pak ya, menggaung guru biologi abad ke-21. Tapi sesungguhnya perjalanan menuju ke guru abad ke-21, guru biologi ini sebenarnya sudah dilakukan. Jadi selalu suka untuk membuat sesuatu yang baru terkait dengan seperti apa, bagaimana guru biologi itu dia mampu menjawab tantangan kebutuhan pembelajaran masa kini, menjawab tantangan guru biologi abad ke-21. Bukan cuma hanya di perguruan tinggi ataupun harus bisa menjawab kebutuhan di bawah itu, Pak. Karena produk akhir daripada LPTK, Lembaga Penghasil Tenaga Pendidik, adalah kita menghasilkan guru yang mampu menjawab tantangan ke depan ini. Jadi tidak hanya mengajar teori di kampus, tapi sebenarnya kita harus ada di sekitar lingkungan kita. Harus rajin ke sekolah untuk lihat seperti apa sih kebutuhan di sekolah itu caranya berkolaborasi. Seperti apa sih kebutuhan sekolah di daerah ini, dia akan berbeda dengan di kecamatan ini, dia ada berbeda dengan di kabupaten ini. Kita harus ada di situ, Pak. Ini namanya berkolaborasi. Sebab pada akhirnya kita akan, ketika melihat sekarang dunia pendidikan sudah seperti ini, kita harus kembali ke LPTK mempersiapkan guru sesuai dengan tuntutan yang ada. Supaya ketika anak-anak kita dikirim ke sekolah, mahasiswa kita dikirim ke sekolah untuk membelajarkan, dia tidak kaget, tapi minimal dia sudah menguasai sesuatu tertentu untuk ketika dia ada di sekolah, dia bisa menjawab kebutuhan di sekolah. Seperti itu, Pak Roni. Itu dia. Jadi visi saya ke depan itu terkait dengan guru biologi sendiri, ya, mempersiapkan guru biologi yang mampu menjawab tantangan abad ke-21 dan mempersiapkan sebagai kontribusi untuk mempersiapkan fondasi yang kuat bagi
bagi visi ke depan generasi emas 2045 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu Pak. Visi kita ke depan seperti itu Pak. Oh iya. Ya. Wah ini visi yang luar biasa besarnya. Tapi kan kita tertumpuk dengan COVID nih Ibu. Iya Pak, betul. Mercy. Ini bagaimana perkembangan gurunya ataukah mungkin juga sampai ke implementasi kurikulum secara umum itu di Kota Ambon atau di Maluku itu ada yang terbatasi begitu ataukah bagaimana? Iya Pak. Kalau secara global memang kita semua kan dibatasi Pak ya dengan masalah pandemi ini. Tetapi pada akhirnya kita tidak boleh mengalami stagnasi. Dalam arti bahwa begini sajalah. Tapi sebenarnya guru itu perlu inovasi Pak. Guru itu dibutuhkan kreativitas. Jangan sampai waktu COVID Pak, ketika guru itu dia dihasilkan lalu dia ditempatkan jauh di kabupaten, di kecamatan, tidak ada laboratorium, tidak ada perangkat pembelajaran dalam arti kids, IPA dan sebagainya. Bagaimana dia punya kreativitas dan inovasi untuk dia bisa menjawab kebutuhan kurikulum tanpa mengurangi nilai ilmiahnya dia. Dia bisa menggunakan pantai, dia bisa menggunakan hutan, dia bisa menggunakan pasar, dia bisa menggunakan semua yang ada di lingkungan dia sebagai sumber belajar. Ini namanya guru kreatif, guru inovatif. Jadi jangan terpaku dengan karena ada keterbatasan ini, dia jadi barrier, dia jadi penghalang untuk pendidikan itu berjalan dengan baik. Nah, begitu punya dengan menghadapi COVID-19 ini Pak. Punya pengalaman seperti ini Pak. Bagaimana saya mau membelajarkan mahasiswa saya sementara COVID ini berlangsung? Saya kumpulkan mereka duduk di pantai Pak, duduk di pantai. Kita buat orang Ambon bilang paparisa Pak? Paparisa. Lalu kita pakai papan alami saja, kita tempelkan flip chart, mengajar di situ Pak. Ini inovasi ya. Ruang terbuka ya? Ruang terbuka, lalu sekaligus kita pergunakan semua yang ada di lingkungan itu sebagai sumber belajar. Lalu sudah kita belajar Pak. Dengan demikian nilai ilmiahnya tidak akan dikurangi. Nah, gitu dia Pak. Itu yang paling penting. Jadi proses belajar itu juga harusnya tidak dibatasi, tidak dibatasi. Ini membutuhkan ada jalan keluar itu. Iya, ini dibutuhkan kreativitas dari inovasi. Di satu sisi memang ada tantangan bahwa memang pemerintah sudah menyiapkan program-program khusus untuk guru dipersiapkan lewat jalur internet dan sebagainya. Guru dipersiapkan dengan program-program bagaimana guru harus melek iptek ya Pak ya. Tantangan-tantangan yang dihadapi kalau guru yang masih muda cepat sekali. Tapi kalau bagi guru yang sudah tua, dia lola istilahnya begitu, dia lola. Lambat sekali, aduh bagaimana dengan. Tapi dia dipaksa untuk lakukan itu. Karena kondisi ini memaksakan siswa tidak boleh ada tatap muka. Jadi dia harus secara bertahap dia dilatih untuk menguasai program-program tertentu untuk belajar secara daring kepada siswa. Tapi juga ada secara luring yang pada daerah-daerah tertentu dikatakan kondisi hijau bisa ada, tapi juga ada blended learning, campuran antara daring dan luring. Nah, itu dibutuhkan kreativitas dari guru. Situasional sekali dan sesuai dengan kondisi kebutuhan konsep materi yang dia mesti diajarkan. Supaya betul-betul dia bisa mengajarkan tetapi tidak mengurangi nilai ilmiahnya dia. Ini dibutuhkan profesionalisme seorang guru Pak. Jadi seperti itu Pak keadaan sekarang. Sekarang kan belum boleh tatap muka. Nah, jadi guru dituntut untuk seperti itu. Pasti sertifikasi tunjangan guru tetap ada. Tetapi dibutuhkan juga kerja keras dari guru menjawab tantangan ini. Sebab tanggung jawab kita Pak seperti itu. Iya. Seperti itu Pak Roni. Nah, itu kan kalau tadi praktek di lapangan. Iya. Itu untuk biologi. Iya. Tapi untuk ilmu-ilmu yang lain bagaimana Ibu? Bisa juga, bisa dipraktikkan hal yang
sama kah atau ada cara lain lagi kah? Iya Pak, jadi selain ada kerja mandiri di rumah, Oh, memang juga ada tatap muka. Sekarang kan berlaku 25% ya Pak ya. ya. Berlaku 25% Universitas Patimura misalnya contoh. Kita memberikan kuliah 25% tatap muka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insentil. Jadi tidak selamanya. Jadi kita daring, luring, lalu ada blended learning, gabungan dari daring dan luring. Kemudian ada tutorial lain yang sifatnya misalnya kita harus praktek, kita harus bawa misalnya contoh bahwa mahasiswa melihat vegetasi perairan di Pulau Pombong. Nah, itu kita harus atur sehingga pelaksananya dapat berjalan dengan baik. Jadi 25% bisa seperti itu Pak, ada luring dan ada juga daring dan bisa campuran mix blended learning. Daring dan luring bisa berjalan bersama-sama Pak. Tergantung situasi dan kondisi Pak, seperti itu. Nah, itu diharapkan juga bisa diterapkan oleh guru di sekolah, seperti itu Pak. Butuh perhatian dan kerja keras dari guru untuk menguasai teknologi ini sehingga dia mampu untuk bisa mengajar dengan baik Pak. Ya, itu seperti itu. Jadi beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada, penting juga sambil mencari jalan keluar terbaik untuk menjalankan profesi Anda, termasuk juga sebagai seorang guru. Dan apa yang kita bicarakan dengan Ibu Mercy pada sesi awal ini kiranya juga menjadi bagian yang penting untuk para guru juga bisa berimprovisasi ya, di kondisi yang ada ini. Tapi sebelum lanjut ke sesi kedua, kita ikuti transisi berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Mercy. Ibu Mercy, ini saya temui juga di keseharian ya. Iya Pak. Banyak anak-anak ini pertanyaan misalnya tentang perkalian lah. Perkalian. Ya, untuk anak-anak anak-anak milenial kan? Iya. Anak-anak zaman sekarang. Nah, itu rata-rata menurut pengamatan saya masih banyak yang masih belum bisa menjawab dengan baik. Misalnya kalau 2A sama dengan 12, berapa A? Kalau 3 kali 6, berapa? Itu cepat lari ke HP, mencari HP, mencari kalkulator. Ya. Itu sebenarnya ada apa dengan kurikulum? Secara nasional kah atau tapi apakah itu juga Ibu dapatkan juga dalam pengalaman Ibu atau mana untuk ya perkalian lah, pembagian ini kan pasti lebih repot nih kalau tidak di Betul Pak Roni. pelajari dengan baik. Iya, betul. Jadi baik perkalian, pembagian pecahan campuran. Wah, itu lebih repot. Itu beta dapatkan ketika kita ada dalam kondisi kegiatan sertifikasi guru. Oke. Waktu saat kami sertifikasi guru, rata-rata guru mengeluhkan itu. Guru mengeluhkan itu bahwa ternyata anak-anak kita begitu diajarkan, pecahan masih iya, tapi kalau semua masuk pecahan campuran, itu sudah saya tahu bagi pikiran bagaimana. Perkalian seperti itu lagi. Jadi ada keluhan-keluhan seperti itu, lalu kita mulai berpikir kenapa sampai bisa terjadi hal seperti begini. Kalau orang Pak Roni kalau pikir ketompo orang-orang tertua di kepala, ini kali ini sini tapi sekarang akan susah yang ada di anak-anak. Beta dulu merenungkan, beta berdiskusi dengan beta punya guru matematika sudah almarhum Pak Seth Akiwen. Aku bilang, Mercy coba ya pikirkan kenapa sampai terjadi seperti begini. Beta bilang begini,
Pak, beta bisa menjawab seperti ini. Rupanya sudah terjadi pergeseran komponen-komponen penting, materi-materi penting dalam kurikulum. Itu dia sebagai dasar, katakanlah dia seperti prasyarat, ya toh, ada konsep-konsep prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini hilang, karena ada pergeseran itu, sehingga nilai-nilai ini dia hilang dalam kurikulum. Nah, konsep ini tidak ditanamkan. Langsung anak seperti katakan orang bilang makan telur tapi tidak dipecahkan kulit telurnya. Nah, ini konsep dasar ini hilang. Konsep dasar ini hilang, dia diperhadapkan dengan masalah sulit sementara dasarnya tidak kuat. Konsep dasar ini yang tidak sama sekali dibicarakan dan kemungkinan dia sudah hilang dalam kurikulum. Nah, ini yang kita perlu lagi revitalisasi kurikulum, Pak. Supaya konsep-konsep dasar itu penting sekali. Jadi anak-anak lebih suka lari ke kurikulum, ke kalkulator. Tapi kan kadang-kadang ketemu cuma bah itu begini-begini, oh sudah dapat jawaban. Tapi anak-anak kalkulator, ini dia. Ini sangat mempengaruhi mereka punya tingkat kecepatan dan berpikir dalam hitungan. Itu Pak, jadi ada pergeseran. Jadi harus ada revisi. Iya Pak, sebenarnya. Kurikulum, ya? Sebenarnya harus ada revitalisasi kurikulum kembali karena ini ada kita pakai sekarang yang kurikulum 2013. 2013 ya. Iya. Lebih dikenal dengan kurikulum satuan pendidikan, Pak. Iya. Karena itu kita bisa dapatkan juga bukan cuma anak-anak di satuan pendidikan dasar, menengah, tapi juga sampai ke mahasiswa seringkali juga tidak bisa menjawab itu dengan betul sekali dengan Pak. cepat tuh, Ibu. Betul. Ada mata-mata kuliah dasar. Kebetulan karena kita ada di MIPA ada fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar. Ini konten mata kuliah ini banyak sekali Pak, materinya banyak sekali karena memang itu persyaratannya untuk pengembangan ke mata-mata kuliah yang sifatnya aplikasi. Nah itu juga ini kan pendidikan berkelanjutan nih Pak, dari konsep dasar yang paling sederhana sampai tingkat kesulitan yang paling tinggi. Ya, itu yang di Cutworth dia jelaskan Pak toh, Cutworth bagaimana dari konsep yang abstrak ke konkret, dari yang tidak nyata menjadi yang nyata, itu seperti itu. Prinsip itu yang perlu ditanamkan. Kalau ada bagian-bagian ini yang hilang sampai ke sini ya sulit karena di sini sudah bermasalah, di sini tidak ada. Itu dia, itu persoalannya ada di situ. Ya. Dengan persoalan itu, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki di kurikulum? Nah, dari pengalaman Ibu sendiri misalnya di Universitas Patimura atau di fakultas, apakah ada semacam kalau menurut saya terobosan untuk bisa meng-clearkan hal itu? Sudah ada atau belum, Ibu? Selama ini Pak, kalau kita mengikuti kebetulan ada menghadapi pandemi COVID-19. Jadi bagaimana kurikulum itu disiapkan untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan sambil memperhatikan permasalahan COVID. Makanya ada kurikulum kampus Merdeka Belajar, sudah disusun kurikulumnya sehingga mahasiswa ketika dia ada di tempat lain dia bisa ditugaskan untuk magang pada universitas di mana dia tinggal, atau dia ada di Kota Ambon tapi dia juga bisa berkarya untuk mengajar di luar kampus dia. Itu kurikulum kampus Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sekian SKS yang harus diselesaikan, itu dikonversi sehingga bebannya untuk sampai pada penyelesaian studi itu sudah cukup untuk dia. Ya, seperti itu Pak. Itu sudah diterapkan ya? Sudah Pak, sedang dijelaskan, sedang diterapkan sampai sudah gelombang ketiga ini Pak. Kampus Merdeka nih. Iya, dan Merdeka Belajar. Sudah gelombang ketiga. Lalu Ibu ini kan salah satu tim penyusun kurikulum muatan lokal musik yang menjadi motor di situ juga. Nah, implementasi bagaimana nih Ibu Mercy untuk kurikulum yang sudah disusun? Jadi kurikulum ini kan sudah di launching 2019 Pak ya? 2020. Oktober 2020 dan penjejakannya sudah dipersiapkan. Kita sudah melakukan sosialisasi, melibatkan juga dari unsur Ambon City of Music, Dinas Pendidikan. Kita sudah berkolaborasi dengan Bupati. Kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pengembangan kurikulum muatan lokal wajib pendidikan musik ini.
dan sudah berproses sampai kepada penyusunan kurikulum itu sudah jadi. Kemudian kita sudah ada di tahap seleksi guru musik sudah selesai, dan besok dan lusa ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan persiapan guru sebagai tenaga pengajar pendidikan wajib musik ini. Kita mempersiapkan mereka untuk bagaimana mereka bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baik. Selain mereka memiliki pengetahuan tentang musik, mereka juga kan guru, Pak. Ya. Jadi mereka juga harus tahu kemampuan pedagogi mereka juga harus disiapkan. Walaupun masih awal, tapi diharapkan lewat BIMTEK ini guru musik itu bisa menyiapkan perangkat pembelajaran. Kurikulum sudah ada, tinggal dilengkapi untuk penjabarannya dalam silabus, dalam RPP, dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, bahan ajar dan sistem penilaian. Sambil jalan nanti kita akan melakukan MONEF, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum ini, Pak. Dan ini akan dilaksanakan, Pak. Tertumbuk juga dengan masalah COVID ya, Pak ya. Tetapi kita akan memikirkan seperti tadi saya katakan, bagaimana kita bisa memikirkan untuk pembelajaran itu. Guru akan ada di sekolah, guru akan ada di SD dan SMP. Dia akan bergaul dengan ada beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah untuk dia masuk dalam program itu, dan dia akan mengajar secara daring. Tapi waktu tertentu juga dia akan bisa mengajar secara luring atau mix, blended learning, daring dan luring itu bisa berjalan. Kemudian juga ada kolaborasi kurikulum, rumpun guru mata pelajaran yang bisa mengajar bersama-sama dengan musik ini bersekaligus. Nah, itu diharapkan bisa jadi seperti itu, Pak. Ini kan kita mempersiapkan tenaga yang autodidak ini menjadi tenaga pengajar kan, Ibu? Iya, Pak. Nah, BIMTEK yang 2 hari ini menurut Ibu apakah itu cukup untuk membentuk mereka dari sisi pedagogik maupun pengetahuan musik tadi? Iya. Jadi Pak Roni, kalau menurut beta, guru yang disertifikasi, Pak, harus minimal 10 hari, Pak. Guru yang sudah jadi guru, Pak, dia harus disertifikasi 10 hari. Itu standar nasional. Nah, guru musik yang pada prinsipnya dia kan juga berasal dari otodidak, Pak ya. Dia kuasai musik, tapi kemampuan pedagogiknya sangat rendah. 2 hari ini sangat tidak cukup, Pak. Sangat tidak cukup. Kita harus memikirkan bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk mempersiapkan anggaran untuk melatih guru dalam kaitannya dengan mempersiapkan dia sebagai guru yang profesional pendidikan musik, supaya betul-betul dia mempunyai kualitas yang sama dengan guru-guru yang lain. Itu yang paling penting, Pak. Ya, sebab nantinya kan keinginan dari kurikulum musik ini kan salah satunya adalah menjawab tantangan global yang sedang terjadi saat-saat ini, Pak ya, Pak, Education Sustainable Development-nya, Pak ya. Nah, jadi bagaimana untuk mencapai tujuan ini pemerintah harus menyiapkan ruang. Pemerintah harus menyiapkan ruang untuk meningkatkan kapasitas guru musik ini, Pak. Baik dari sisi dana maupun fasilitas. Supaya betul-betul dia disiapkan menjadi guru yang profesional, menjawab kebutuhan siswa terkait dengan kurikulum musik ini, dan terlebih itu menyiapkan guru musik abad ke-21 ini, itu yang paling penting. Lalu ini juga kan menjadi kontribusi menyiapkan dasar yang baik untuk tadi yang kita bilang tadi itu, menjawab tantangan untuk mempersiapkan generasi emas 2045 itu. Harusnya kurikulum musik ini juga sama, setara kualitasnya dengan mata-mata pelajaran yang lain. Itu, Pak, itu. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan beberapa dokumen yang harus disiapkan ya? Iya. Nah, untuk implementasi tahun ajaran ini, apakah semua dokumen itu sudah siapkah atau dalam proses setelah BIMTEK ini harus ada kegiatan penyusunan dokumen itu lagi? Iya, Pak. Maksud saya jangan sampai agak terlambat atau bagaimana? Iya. Apakah sudah siap dokumen-dokumennya? Iya. Termasuk bahan ajarnya? Iya, Pak. Iya. Jadi
kurikulum sudah disiapkan Oke. dan beberapa bahan ajar juga sudah disiapkan. Tetapi untuk lebih melengkapi dan mempersiapkan guru itu untuk dia mengajar secara profesional, Iya. BIMTEK ini akan berlanjut Pak, tetapi secara daring. Jadi Oke. kita akan melibatkan instruktur-instruktur, beberapa seniman yang sudah disiapkan untuk membimbing guru secara daring. Kita akan melatih mereka untuk menyusun perangkat pembelajaran termasuk bahan ajar ini Pak. Nah, kita akan ada dalam daring untuk kurang lebih 1-2 bulan ini secara terjadwal kita akan melakukan presentasi. Secepatnya nih ya? Iya Pak, tutorial secara daring sampai perangkat itu siap, terutama bahan ajar ini siap. Jadi, tetapi tidak menutup kemungkinan jalan dulu dalam dalam pembelajaran di sekolah sudah harus jalan Pak. Jadi dokumen yang sudah siap apa saja Ibu? Yang sudah siap adalah kurikulum untuk SD dan SMP, dan ada beberapa bahan ajar, ukulele dan suling bambu. Sisanya kita akan godok, kita akan tempa 2 hari besok ini dan 2 bulan ke depan sampai semua perangkat itu siap, terutama bahan ajar, supaya betul-betul dia menjadi standar baku untuk pelaksanaan kurikulum pendidikan musik di tingkat satuan pendidikan dasar ini Pak, SD dan SMP. Seperti itu Pak Rom. Nah, 20 tenaga pengajar yang sudah direkrut ini Ibu Mercy. Iya. Menurut Ibu Mercy, apakah mereka memang siap untuk jadi tenaga pengajar? Kan waktu itu kita sudah lewat audisi Sudah secara lewat musikal audisi. maupun juga secara pedagogik. Nah, menurut pendapat Ibu, dengan pengetahuan mereka di musik, kemudian juga dari unsur pedagogik tadi, apakah mereka siap untuk menjadi tenaga pengajar? Itu Iya, kan juga Pak. masalah potensi Betul. musisi di kota Iya, betul, Pak. Ambon ya. Jadi kemarin waktu dalam Ya. seleksi guru musik ini kan ada bagian selain menguji kemampuan bermusik, ada wawancara. Wawancara ini dimanfaatkan untuk kita dapat mengetahui secara alami kemampuan guru untuk profesionalisme dia seperti apa. Dan ada satu bagian yang paling penting saya tanya, motivasi Anda mau jadi guru musik untuk apa? Bukan untuk diberi gaji, tidak. Lalu apa motivasi Anda untuk menjadi guru musik? Mereka menjelaskan itu. Mereka menjelaskan dari jawaban-jawaban itu kita sangat tahu persis bahwa dorong punya keinginan besar, yaitu mau melestarikan musik ini. Mau melestarikan musik ini. Dorong juga bangga bahwa Ambon menjadi kota musik. Dorong punya naluri seni itu ada, tapi bagaimana mereka mau mentransfer itu kepada anak, itu butuh sebuah persiapan yang baik, tapi kemauan mereka cukup besar. Nah, lewat kesempatan BIMTEK ini kita betul-betul mengarahkan mereka. Diharapkan nanti juga pada saat BIMTEK ini, pada akhirnya kita akan melakukan pembentukan kelompok kerja guru KKG untuk SD dan musyawarah guru mata pelajaran untuk SMP MGMP. Nah, ini secepatnya 2 wadah ini dibentuk, supaya dengan demikian lewat wadah ini kemampuan profesionalisme mereka ini digodok di sini Pak. Oke. Ini dia. Karena mereka banyak berasal dari otodidak. Ya. Ada punya pengalaman guru juga. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan sebuah pembelajaran musik yang baik, itu jadi tantangan bagi mereka. Karena memang mereka punya pengetahuan masih sedikit. Ya. Jadi lewat 2 wadah ini betul-betul kita optimalkan untuk menggodok guru-guru ini supaya nanti mereka punya profesionalismenya dilatih di sini. Kita hadirkan siapa? Nanti kita siapkan pengawas untuk musik, kemudian para seniman, instruktur yang kita libatkan nanti besok di BIMTEK ini, kita akan libatkan mereka juga terus untuk memantau kegiatan mereka dalam pemahaman tentang pendidikan musik ini, sehingga semua dibenahi Pak, semua dibenahi dan mempersiapkan mereka menjadi guru yang profesional. Itu yang paling penting. Jadi itu penting sekali Pak. Menurut Ibu Mercy kan kemarin lolos ini kan 20 nih, 20 orang ya. Iya. Tapi masih adakah potensi lain kalau Ibu coba melihat untuk kapasitas Kota Ambon sendiri, Ambon City of Music ini? Iya Pak Ron. Kira-kira potensi itu besar ataukah masih kurang untuk menjadi tenaga pengajar menurut Ibu bagaimana? Pak Roni sebenarnya menjawab tantangan keberlanjutan pendidikan musik di Kota Ambon ya Pak ya, di
kota City of Music ini, Ya. beta berpikir bahwa kita harus mempersiapkan sebuah keberlanjutan yang terencana dengan baik, menyeluruh, Iya. bukan cuma berkelanjutan, tapi menyeluruh, kemudian mendasar terkait dengan musik itu, dan kemudian juga berkelanjutan, Pak, berkelanjutan. Iya. Karena begini, sekolah yang ada di Kota Ambon, khusus pendidikan dasar, yang kita baru perhatikan, sesungguhnya dia harus pendidikan musik ini sudah harus dimulai dari pendidikan dasar, PAUD dan kelompok bermain, Pak, karena mereka itu juga sudah masuk dalam pendidikan dasar. Sebagai mereka mantapkan di sini, lalu kemudian syarat mereka pindah ke SMA, pengetahuan tentang musik itu bertambah lagi, SD, kemudian ke SMP. Nah, ini catatan juga untuk kita belum bisa menjamah SMA ini. Padahal begitu banyak SMA yang ada di Kota Ambon. Iya. Harusnya ini keberlanjutan ini harus iya itu. SMA. Sehingga prasyarat dari PAUD sampai di perguruan tinggi itu harus ada. Diharapkan juga nanti untuk FKIP, artinya sebagai lembaga LPTK, Pak ya, yang menghasilkan tenaga guru, dia harus juga mempersiapkan program studi yang menjawab kebutuhan kurikulum ini. Iya, itu yang paling penting. Ini yang baru namanya berkelanjutan, Pak. Iya. Lalu yang kedua, menjawab tantangan education sustainable development itu. Iya. Jadi ini paling penting. Dengan demikian mempersiapkan pembangunan pendidikan musik yang berkelanjutan, menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, lalu kemudian ekonomi kreatif. Ini yang paling penting, Pak. Itu menjawab tantangan di sini paling sangat luar biasa. Kalau kita tidak memikirkan dia secara holistik, secara menyeluruh, ini penting supaya dia tidak terlepas-lepas. Betapa bahagianya kalau kita sudah menyiapkan sebuah kurikulum tidak hanya di SD dan SMP, tapi mulai dari dasar. SD dan SMP ini apa, satuan pendidikan dasar? Dasar, Pak. Okay. Iya. Jadi ke SMA itu menengah ya? Iya, menengah. Ya, karena kebetulan SD dan SMP menjadi tanggung jawab Kota Ambon. Kota Ambon. Iya. Sedangkan SMA sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Ya? Tapi jangan lupa bahwa begitu banyak SMA yang ada di Kota Ambon ini. Mereka bagian dari Kota Ambon, dan mereka juga harus disiapkan untuk pendidikan musik ini. Nah, baiknya kalau kita mempunyai sebuah kurikulum yang menyatu dari tingkat TK, PAUD, taman kanak-kanak, kelompok bermain, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, Pak. Ini sebuah paket kurikulum yang betul-betul ini yang harus dipersiapkan. Sekaligus kita juga menjawab tantangan kebutuhan mendukung Ambon sebagai kota musik kreatif dunia, Pak ya. Dan ini penting, itu luar biasa. Seperti itu, Pak Ron. Tapi saya kira yang jelas Ambon sudah mencoba memulai itu ya, dengan kurikulum muatan lokal wajib musik ini, dan kita berharap ini bisa tadi yang seperti yang Ibu Mercy sampaikan bisa ke tingkat SMA, lalu kalau bisa sampai ke tingkat universitas. Ini perlu didorong terus. Banyak hal yang dibicarakan, salah satu intinya juga adalah pada keberlanjutan. Ya, keberlanjutan ini penting. Oleh karena itu, keberlanjutan dari acara ini memasuki sesi berikut pun kita ikuti setelah yang satu ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, jadi sesi penutup ini dengan beberapa pikiran-pikiran yang luar biasa dari Ibu Mercy.
Ibu Mercy, ini kan Iya, Pak. semua penempatan sekolah-sekolah yang terpilih itu kan ditempatkan pada Iya, iya. 10 daya tarik wisata Iya. musik Kota Ambon. Kota Ambon sesuai Iya. SK dari Pak Wali Kota juga ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana pendapat Ibu ini? Ini kerjasama yang luar biasa ataukah ini salah satu integrasi yang kuat kan untuk membangun dunia pendidikan, kemudian dikaitkan dengan pariwisata musik ya. Bagaimana pendapat Ibu Mercy? Iya, Pak Roni. Beta sangat bersyukur sekali bahwa tidak secara kebetulan penempatan sekolah-sekolah piloting untuk pelaksanaan kurikulum musik ini berjalan. Ternyata lalu tidak disadari bahwa oleh para wisata telah menetapkan daya tarik musik, Pak ya, di mana di dalamnya ada 10 negeri, 10 negeri yang masuk di dalam daya tarik wisata musik Kota Ambon. Nah, di negeri-negeri ini ada beberapa sekolah, ada 5 SD dan 5 SMP yang ditetapkan menjadi sekolah piloting dalam penerapan kurikulum muatan lokal wajib musik. Nah, ini sebuah kesempatan yang selain penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan wajib musik Kota Ambon, tetapi juga kita bisa mensinergiskan dengan program yang dicanangkan oleh AMO, Sounds of Green ya Pak ya. Nah, ini penting sekali. Kita merasa ini satu kesempatan. Ini sebuah kesempatan selain menerapkan kurikulum musik, tetapi juga kita menerapkan beberapa kurikulum pendamping yang berbasis Sounds of Green. Iya, untuk ada pada sekolah-sekolah ini. Jadi selain dia belajar musik, dia juga belajar tentang kurikulum yang mendekatkan sekolah dengan musik dan alam. Nah, yang diperkenalkan oleh AMO dalam hal ini Pak Roni dengan Sounds of Green, ini menurut beta sebuah pendekatan yang melibatkan lingkungan hidup yang merupakan sumber belajar bagi siswa. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, bagaimana anak ditempa dengan budaya cinta dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, melalui pendekatan ini siswa peserta didik kita diajak bagaimana dia bisa melakukan konservasi misalnya. Konservasi itu bukan cuma dilakukan oleh ilmuwan, tapi siswa kecil kan dia seorang saintis, dia seorang ilmuwan. Dari sejak kecil dia sudah diajarkan bagaimana pengetahuan ilmiah dia melakukan konservasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal dia. Dia memiliki budaya bertanggung jawab untuk penyelamatan lingkungan hidup. Nah, dia melakukan konservasi. Sesudah itu dia menyadari bahwa dari hasil konservasi itu dia melihat ada sumber daya alam, tumbuhan yang dia bisa kelola menjadi sebuah inovasi secara lokal dan kreatif. Ini dari apa yang kita pelajari terkait dengan penerapan Sounds of Green oleh AMO ini, ada 3 nilai penting yang beta bisa integrasikan dia masuk dalam kurikulum muatan lokal. Beta beri nama kurikulum itu kurikulum muatan lokal ekopedagogik pendidikan lingkungan hidup. Ekopedagogik lingkungan hidup berbasis Sounds of Green, di mana ada 3 nilai diterapkan di situ. Lingkungan sebagai sumber belajar, lingkungan sebagai sumber konservasi, dan lingkungan sebagai sumber atau objek pengelolaan secara secara kreatif, inovatif. Ya, jadi nilai kuliner ada di situ secara lokal. Nah, ini jadi 3 nilai ini yang beta angkat untuk nanti masuk dalam penerapan pendekatan Sounds of Green dalam kurikulum ekopedagogik PLH, pendidikan lingkungan hidup. Kemudian ada lagi kita mempersiapkan kurikulum yang nanti akan dilaksanakan di negeri-negeri daya tarik wisata.
kurikulum muatan Gandaria meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi sebelum dilaksanakan nanti di sekolah-sekolah di negeri wisata ini, kita sudah melakukan dia juga di sekolah-sekolah lain, Pak. Contohnya SMP Negeri 6. Itu kita sudah kembangkan sampai 17 produk, Pak. Dari Gandaria itu, 17 produk. Nah, apalagi di daya tarik musik untuk desa-desa ini kan lumbung Gandaria banyak di situ, Pak. Nah, lumbung Gandaria ini kita konversi masuk dalam pendidikan lingkungan hidup. Dia peduli, dia konservasi, lalu dia bertanggung jawab, lalu dia kelola sehingga betul-betul memberikan penghidupan bagi dia. Jadi jiwa kreativitas dan kemampuan untuk mengembangkan diri itu, Pak, itu nanti kita kembangkan di dalam kurikulum ini. Jadi dari sisi pertama, lingkungan hidup itu dikelola dengan baik. Yang kedua, lingkungan hidup memberikan dampak untuk kehidupannya lewat Gandaria ini, Pak. Jadi ada 2 kurikulum yang beta sudah persiapkan. Sementara nanti yang di Dusun Tuni ada beberapa pikiran yang sudah dipersiapkan juga, Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu di Dusun Tuni, Pak. Ini penggalakan makanan bergizi berbasis tumbuhan lokal. Untuk membentuk sikap perilaku gizi yang baik bagi anak usia sekolah. Itu kalau memang dia jadi dilaksanakan, kami sudah merencanakan seperti itu, Pak. Itu ada di Dusun Tuni. Ya, ada di Dusun Tuni. Lalu pemberdayaan kepada masyarakat, Pak. Pemberdayaan kepada masyarakat. Selain nanti ada kolaborasi antara sekolah alam di Tuni dengan masyarakat, kita juga menyiapkan bagaimana masyarakat diberi edukasi untuk bagaimana dia tahu persis Gandaria ini kalau dipasangkan dengan tanaman apa di lapangan, asosiasi apa yang paling tepat. Itu kita buat dia dalam pembelajaran kepada masyarakat, juga kepada siswa. Itu pembelajaran supaya secara kolaborasi tetap tanaman-tanaman yang dianggap produktif dan menunjang. Misalnya untuk pendidikan musik kan harus ada bahan nih, Pak. Bambu contohnya. Bambu Gandaria. Nah, bambu untuk alat musik. Gandaria ini kan tanaman berpotensi yang bisa mendukung kreativitas Ambon sebagai kota kreatif, Pak. Ini kita tanamkan lewat pendidikan lingkungan hidup ini, Pak. Kurikulum ini. Dia benar-benar cinta lingkungan dan dia memiliki lingkungan dan dia harus punya kepribadian. Dia bagian dari lingkungan itu supaya dia memperkaya dia pun diri. Di samping itu juga ada pengembangan kurikulum muatan lokal non kayu, Pak. Non kayu. Jadi siswa dilatih secara keterampilan untuk menghasilkan karya-karya inovasi yang non kayu, dari bambu kah, dari apa, dan itu secara lokal. Itu kami sedang mempersiapkan seperti itu, Pak. Untuk supaya selain kurikulum wajib musik, pendidikan musik, ada kurikulum-kurikulum pendamping untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kita dan masyarakat secara umum. Itu, Pak, itu yang dimaksudkan. Oke, Ibu Mercy, kira-kira bisakah dengan metodologi yang tadi Ibu sampaikan, ekopedagogik lingkungan hidup itu? Iya, Pak. Atau ada sekolah alam dan sebagainya itu bisa nggak memberikan kontribusi kepada kurikulum nasional sehingga dari Maluku, dari Ambon, dari Universitas Patimura tempat Ibu mengabdi itu, bisa nggak itu juga disumbangkan jadi sebuah pemikiran yang sebenarnya agak berbeda dengan kurikulum nasional, atau mungkin dia bisa masuk dari sisi yang lain ya, apakah itu pendidikan informal kah? Iya. Nah, saya tidak terlalu mengerti, tapi kira-kira dengan pikiran Ibu, apalagi nanti tanggal 23 ini sudah menjadi Pak, guru besar, kira-kira itu bisa menjadi satu kontribusi yang penting untuk kurikulum nasional, sehingga ada pikiran dari timur. Iya. Bahwa kita konsepnya seperti ini. Iya. Apalagi kita berada pada ekoregion yang berbeda. Betul, kan? Iya, Pak Roni. Jadi pada prinsipnya kita pahami bahwa kurikulum muatan lokal itu dia dibentuk dengan dasar keunikan. Keunikan sesuatu yang merupakan primadona
atau potensi-potensi alam yang dimiliki oleh daerah itu dibuat menjadi sebuah diversifikasi kurikulum. Diversifikasi itu maksudnya begini Pak, diversifikasi itu tindakan penyusunan kurikulum, menambah, memperkaya, memperluas kurikulum karena ada keberagaman, keanekaragaman daerah. Diversifikasi itu dibuat. Ya. Lalu dia menjadi ciri khas daerah itu. Jadi kurikulum musik kan ada di mana-mana Pak, yang ada cuma di Ambon contohnya. Apalagi ditambah dengan kurikulum-kurikulum pendampingan yang lain. Ini akan menjadi kurikulum nasional, kita jadi model Pak. Ada kurikulum wajib, tapi ada kurikulum-kurikulum pendamping yang turut menunjang kurikulum wajib ini. Jadi ini kurikulum pendamping ya? Iya, dan dia bisa menjadi kurikulum nasional Pak. Orang belajar dari kita jadi model. Dia ditetapkan, apalagi kalau sudah di launching, dia sudah masuk dalam Dapodik, dia jadi kurikulum nasional. Itu seperti itu. Iya. Karena dalam pikiran saya kan kalau wisata musik itu juga sesuatu yang baru untuk konteks Indonesia, maka berharap dengan penguatan dari sisi pendidikan tadi dengan kurikulum itu, apakah bisa kita mewarnai kurikulum nasional tadi ya? Tapi salah satu tadi Ibu sudah sampaikan dari kurikulum pendamping dari kurikulum dan itu jadi kurikulum nasional. Tapi saya mencoba mempelajari beberapa aktivitas pendidikan anak di luar negeri gitu Ibu. Kan mereka lebih banyak bermain dengan alam. Betul. Jadi proses menjadi seorang matematikawan atau fisikawan itu sebenarnya kan mereka sering orientasi kepada alam kan? Alam, betul. Nah, apakah pola pendidikan Indonesia ini kita bicara konteks nasional, apakah juga bisa sebenarnya mengarah ke situ tuh, gitu? Bisa saja tuh ya Ibu ya? Bisa Pak, bisa Pak. Sebenarnya yang kita sudah rintis sekolah alam kemarin itu Pak ya, di Tuni itu sebenarnya itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana anak belajar sambil bermain dengan alam. Yang kedua, anak didekatkan kepada alam, dia punya kemampuan mandiri, dia punya kemampuan sosial, dia punya kemampuan emosional, itu ditempa di situ, dan dia punya kemampuan kewirausahaan terhadap alam itu. Nah, di situ dia bisa melahirkan sesuatu dari alam. Anak tidak terikat dengan bangunan yang sempit, lalu dia harus berhadapan dengan papan tulis, dia tidak terikat secara formal harus punya seragam, tidak. Yang pasti dia belajar tentang sains dan dia dapatkan sains itu dari alam sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai Pak, sudah mulai. Apalagi menunjang Ambon sebagai kota musik dunia. Sebenarnya ini salah satu prasyarat untuk pendampingan Pak. Ada kurikulum wajib, tapi ada kurikulum-kurikulum yang lain yang dianggap bisa mendampingi kurikulum wajib ini. Ya, apa isinya? Iya, jadi dia punya sebuah link keterkaitan antara wajib dengan kurikulum pendamping yang tidak bisa dilaksanakan di wajib tapi didampingi menjadi motor untuk mendukung kurikulum wajib ini Pak. Iya, ini yang paling penting. Ya. Wah, ini luar biasa dari pariwisata musik masuk ke pendidikan kurikulum muatan lokal, kemudian Ibu punya metodologi yang tadi ekopedagogik lingkungan hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Nanti ada juga sekolah alam. Nah, ini semua merupakan kreativitas betul, kreativitas, inovasi juga. Dalam konteks apalagi sekarang ya pandemi COVID dan ini perlu terus dikembangkan. Saya kira nanti Ibu semakin menjadi lebih besar lagi di tanggal 23 luar biasa, menjadi Pak. guru besar. Nah ini kita sampai pada akhir dari acara ini. Pak. Ibu sampaikan harapan atau semacam apa sebenarnya Ibu bisa bikin untuk Ambon City of Music untuk Maluku dan Indonesia dan juga untuk dunia internasional lewat apa yang Ibu geluti. Pak. Jadi harapan saya ke depan bahwa kita bagian dari Ambon ini. Kita yang membangun Ambon sendiri. Bukan orang yang dari luar yang datang membangun Ambon, tapi kita sendiri akan membangun Ambon dengan potensi yang ada di daerah kita ini sendiri. Bagaimana kita berkreativitas
untuk membangun Ambon ini dengan konsep-konsep yang penuh dengan inovasi untuk mengangkat Ambon ini sebagai kota musik dunia. Nah, itu tentunya perlu didukung dari sisi pendidikan, di mana kapasitas pendidik, kapasitas fasilitas dan kebutuhan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan bisa tercapai, dalam artian bahwa perlu ada dukungan dari pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pendidikan, juga perlu ada kolaborasi dengan lembaga LPTK Universitas Patimura, juga lembaga penjaminan mutu pendidikan LPMP. Ini diharapkan perlu ada sebuah kolaborasi yang aktif positif untuk mendukung pendidikan, praktek pendidikan yang berlangsung di Kota Ambon ini, Pak. Ya, ke depan untuk nanti mencapai goal pendidikan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat pendidikan yang mempunyai kemampuan sosial, ekonomi, dan kreativitas yang tinggi. Harapan kita ke depan seperti itu, Pak. Dan terus mau berkarya. Setiap saat ada sesuatu yang baru kita lakukan untuk Ambon. Ya, tidak menunggu nanti orang lain datang dari luar untuk membangun, tapi kita sendiri yang harus membangun kota kita ini. Itu yang paling penting, Pak. Harapan ke depan seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Mercy sudah hadir di frekuensi Roni dengan mengeluarkan frekuensi yang positif. Nah, kita berharap perbincangan di hari ini bersama Ibu Mercy itu bisa menjadi sesuatu yang indah untuk dibicarakan dan dikembangkan terus lewat dunia pendidikan. Karena frekuensi hari ini melahirkan frekuensi yang positif bagi kita semua untuk menjadi sesuatu bagi banyak orang.